Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwatul akhawat rahimakumullah. Alhamdulillah kembali Allah memberikan kita taufik untuk melanjutkan kembali kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang telah kita mulai sejak beberapa halaqah yang lalu, dan kita akan tentunya melanjutkan biidznillah taala poin-poin yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dalam kitabnya ini. Baik, jadi kita telah melalui yakni berkaitan dengan zat dan juga sekaligus sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebutkan kaidah yakni ahli sunnah wal jamaah, apa yang diyakini oleh aqidatu ahli sunnah wal jamaati dan juga aqidatu salaf dalam bab ini. Kemudian juga kita isyaratkan sedikit berkaitan dengan akidah yang menyimpang, akidah yang menyelisih akidah salaf dalam bab asma dan sifat. Yaitu kalau kita lihat poin 1, 2, 3 dan seterusnya ini tadi kita sebutkan berkaitan dengan yakni sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau sebutkan. Kita lihat poin yang pertama berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana sifat Allah 2, 3, 4 yang di sini tidak ada suatu pun yang serupa dengannya, tidak ada suatu pun yang bisa melemahkannya, kemudian tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selain Dia. Kemudian yang kelima itu disebut maha terdahulu tanpa permulaan, maha abadi tanpa akhir. Baik. Terus di situ yang keenam, dia tidak akan fana dan tidak akan binasa. Lalu disebutkan wala yakunu illa ma yurid, tidak ada yang terjadi kecuali apa yang dia kehendaki. Dan ini panjang lebar kita sampaikan berkaitan dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagiannya ada dua, kemudian masyiah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita membaca apa yang disebut oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dalam poin yang ketujuh ini, tidak ada yang terjadi kecuali apa yang dia kehendaki, yakni iradah yang dimaksud di sini tentu maknanya adalah al-masyiah, yaitu al-iradah al-kauniyah, al-iradah al-kauniyah. Kemudian yang kedelapan, la tablughuhul awham wa la tudrikuhul afham. Tidak bisa dijangkau oleh angan-angan dan tidak bisa dijangkau nalar pikiran. Jadi membuktikan bahwa sepandai orang itu menggambarkan sesuatu atau pandainya di dalam mensifati sesuatu, ilmunya atau kepandaiannya tidak akan mungkin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berkaitan dengan Allah ini adalah iman saja. Iman saja. Walaupun keimanan tersebut ada yang menetapkan kesamaan nama bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nama makhluk, itu bukan berarti kesamaan tersebut bukan berarti menyamakan secara hakikat. Kemudian yang kesembilan disebut wala yushbihu al-anam. Tidak ada makhluk yang serupa dengannya. Tidak ada makhluk yang serupa dengannya. Dan ini tentu kita sebelumnya kita pernah sebutkan berkaitan dengan surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang serupa dengannya, dan Dia Maha As-Sami', mendengar, dan Maha Al-Basir. Juga kita panjang lebar kita sebutkan berkaitan dengan tasbih, penyerupaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada kalimat lafaz tamtsil, misal tamtsil. Dan ini kita sebutkan lafaz tamtsil ini yang disebut dalam Al-Qur'an. Adapun lafaz tasbih tidak disebutkan. Namun dari segi makna mirip, dan pernah kita sebutkan perbedaan dari segi maknanya. Dan juga dalam hal ini tentu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tadi kita isyaratkan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bukan berarti kita tidak menetapkan nama-nama yang serupa dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
bukan berarti demikian. Taib, karena nama-nama tersebut pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang ditetapkan oleh para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga terkhusus imam al-madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan yang lainnya. Bahwasanya mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu, dan juga makhluknya manusia dalam hal ini disifati memiliki ilmu, namun ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan ilmu makhluknya. Jadi ini membuktikan bahwa yakni persamaan nama tidak mengharuskan persamaan hakikat, dan menetapkan nama yang serupa dengan nama makhluk ini tidak termasuk bagian daripada mentasbih, mentamtsil Allah Subhanahu wa taala, dan oleh itu tidak termasuk ke dalam ayat laisa kamitslihi syai'un. Dan pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu kaitannya dengan metode qiyas dalam hal ini. Qiyas yang dipergunakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatus salaf dalam hal ini adalah qiyas al-aula. Qiyas al-aula, bukan qiyas at-tamtsili, bukan qiyas asy-syumuli. Nah, kita pernah sebutkan pada pertemuan lalu ada 3 qiyas, ada qiyas at-tamtsili, yaitu menyerupakan, memberikan contoh satu-satu. Misal kita sebut fulan, tangan fulan sama dengan seperti tangan fulan, rumah fulan seperti rumah fulan. Maka ini qiyas tamtsili bagi makhluk boleh, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak boleh orang menyebutkan tangan Allah seperti tangan manusia. Turunnya Allah seperti turunnya fulan. Tentu tidak. Istiwanya Allah sama dengan istiwanya raja fulan, dan seterusnya dari fulan. Ini tentu tidak boleh, karena ini namanya qiyas tamtsili, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, mengumpamakan dengan makhluknya. Dan juga tadi kita sebutkan qiyas asy-syumuli, qiyas syumuli, yaitu qiyas yang menyeluruh. Syumul maknanya menyeluruh. Dia menyebutkan contohnya dalam makhluk, ya boleh dalam makhluk. Kita sebutkan manusia sama dengan hewan. Manusia sama dengan hewan. Ya, dari segi keperluannya, membutuhkan hajatnya terhadap makanan. Itu sama dengan hewan. Yang membedakannya adalah berpikir, kemudian yang membedakannya adalah berbicara. Maka itu disebut qiyas syumuli, menyeluruh. Menyeluruh. Nah, ini tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan ilmu Allah, misal disebutkan ilmu Allah sama dengan ilmu makhluknya. Nah, itu keliru tentunya. Dan ini qiyas syumuli, tidak dipakai. Nah, yang dipakai adalah kita sebutkan qiyas al-aula. Qiyas yang al-aula maknanya yang lebih utama. Al-aula maknanya yang lebih utama. Kita menggunakan qiyas al-aula maknanya yang lebih utama. Yani dalam hal ini kita sebutkan kaidah pada pertemuan yang lalu bahwa seluruh sifat yang terpuji, seluruh sifat terpuji bagi makhluk dan boleh disifati Allah Subhanahu wa taala dengannya, dengan sifat tersebut, dengan sifat terpuji tersebut, maka Allah lebih aula, lebih utama dengan sifat tersebut. Lebih utama dengan sifat tersebut. Itu yang dimaksud dengan qiyas al-aula. Ya, sama dengan kita sebut juga ini qiyas aula pun boleh berlaku, bisa berlaku juga di makhluk. Kita sebutkan qiyas rakyat dengan raja. Kita pernah sebutkan raja punya rumah, rakyat punya rumah. Namun tentu rumah raja lebih utama, lebih baik, lebih segala-galanya daripada rumah rakyatnya. Nah, ini tentu ini namanya qiyas al-aula. Oleh karena itu, qiyas al-aula ini boleh kita gunakan metode ini pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi bahwasanya seluruh sifat terpuji bagi makhluk, seluruh sifat terpuji bagi makhluk, dan boleh disifati Allah Subhanahu wa taala dengannya, dengan sifat terpuji bagi makhluk tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala lebih utama, lebih sempurna, lebih utama dengan sifat tersebut daripada makhluknya. Nah, kita sebut tadi ilmu. Apalagi sifat kasih sayang, sifat mencintai.
Sifat apalagi semua sifat-sifat yang terpuji bagi makhluk, maka kalau boleh disifati dengannya, yaitu dengan Allah, dengan sifat tersebut, Allah Subhanahu wa taala boleh disifati, maka Allah lebih utama. Kita sebut ilmu ini merupakan sifat terpuji bagi makhluk, karena bagi makhluk barang siapa yang berilmu dia terpuji. Dia terpuji. Dan ilmu ini boleh disifati dengannya Allah Subhanahu wa taala. Boleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat ilmu. Maka kita sebutkan ilmu Allah lebih utama daripada ilmu makhluk. Ilmu Allah lebih utama, maknanya lebih luas dan seterusnya. Adapun sifat terpuji bagi makhluk, namun tidak bisa, tidak boleh disifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tersebut, maka tentu tidak boleh disifati. Kita contohkan beranak, kita contohkan beranak, berketurunan. Ini bagi makhluk mempunyai keturunan adalah sifat terpuji bagi makhluk. Namun tidak boleh disifati Allah Subhanahu wa taala dengan mempunyai keturunan ini. Maka itu tidak boleh disifati dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak boleh memakai qiyas aula dan tidak dipakai qiyas aula dalam hal ini. Baik, itu yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian sekarang kita lihat yang ke-10, yaitu hayyun la yamut qayyum la yanam. Hayyun la yamut qayyum la yanam. Ya, tentu ini masih kaitannya dengan yakni sifat-sifat yang di atas, yakni berkaitan dengan mensifati Allah Subhanahu wa taala atau menyampaikan kesempurnaan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, di situ disebut hayyun la yamut qayyum la yanam. Dia maha hidup, tidak akan mati, maha mengurusi makhluknya terus-menerus, tidak pernah tidur. Dan ini tentu kita tahu ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyu Al-Qayyum. Sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum. Baik. Dan kalau kita membaca kembali yakni surah atau ayat Al-Kursi, ayat kursi ya kita sama-sama mengetahui di situ Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Maha hidup, kemudian Al-Qayyum, yakni Al-Qayyum berdiri sendiri, tidak memerlukan makhluknya, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengurusi makhluknya. Mengurusi makhluknya. Jadi Al-Hayyu Al-Qayyum. Baik. Jadi kalau dilihat di situ Al-Hayyu nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga Al-Qayyum, dua nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah mengumpulkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengumpulkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disebutkan oleh yakni para ulama kita dalam hal ini, nukilan-nukilan banyak sekali berkaitan dengan yakni nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum, dan bahkan sebagian di antara mereka, di antara para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan Ismullah Al-Azam, nama Allah yang paling agung, itu adalah nama ini, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan di situ Al-Hayyu Al-Jami' li sifati dzat wal Qayyum Al-Jami' li sifati al-af'al. Ini kata beliau rahimahullahu taala, Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsirnya, tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Taib. Jadi Al-Hayyu yakni maha hidup, ini mengumpulkan seluruh kesempurnaan sifat zat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qayyum kata beliau mengumpulkan seluruh kesempurnaan sifat al-af'al. Nah, nanti kita akan sebutkan berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, macam-macamnya pembagiannya. Namun yakni kita ketahui bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada sifat zat dan juga ada sifat fi'il, sifat dzatiyah, sifat fi'liyah.
sifat dzatiyah, yaitu sifat zat, sifat diri bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa taala, itu sifat zat. Adapun sifat fi'il, sifat fi'liyah itu berkaitan dengan fi'il, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak, maka Allah melakukannya. Nah, apabila Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak melakukannya. Taib, itu sifat dzatiyah, kemudian sifat fi'liyah. Nah, pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum, pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum, ini seperti yang disebut oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi, nama Allah Al-Hayyu mengumpulkan seluruh kesempurnaan sifat zat. Nah, karena tadi kita sebutkan sifat zat adalah sifat yang melekat, sifat diri yang melekat bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dipisahkan. Nah, jadi kalau dah kita sebutkan Hayyu, Al-Hayyu, Maha Hidup, maka konsekuensinya adalah seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalamnya. Jadi kita sebutkan bahwa pendengaran Allah masuk ke dalam Al-Hayyu. Penglihatan Allah masuk ke dalam Al-Hayyu. Tangan Allah masuk ke dalam Al-Hayyu, dan itu semua adalah menunjukkan kesempurnaan yang hakiki, yang tanpa batas. Asmaullah al-husna wa sifatuhu al-ulya. Jadi nama Allah yang maha husna, yakni maha indah, tinggi, sempurna, dan seterusnya, itu semua sekali lagi masuk ke dalam Al-Hayyu. Kemudian Al-Qayyum itu mengumpulkan seluruh kesempurnaan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Nah, sifat fi'liyah dalam hal ini Allah memberikan rizki kepada makhluknya. Allah memberikan rahmat, kasih sayang kepada makhluknya. Nah, itu semua adalah berkaitan dengan fi'liyah. Nah, Allah mengurusi seluruh makhluknya berkaitan dengan fi'liyah. Maka Al-Qayyum di sini, makna Al-Qayyum di sini itu mengumpulkan seluruh kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala al-fi'liyah. Kalau berkaitan dengan Al-Hayyu, nama Allah Al-Hayyu, kita ketahui Al-Hayyu sudah jelas maknanya lawan daripada Al-Mayyit, lawan daripada kematian, mati. Nah, karena kalau mati ya tentu sifat makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Hidup, tidak akan pernah mati. Dan sifat-sifat yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi tadi menunjukkan bahwasanya Allah itu yakni senantiasa berdiri sendiri, hidup abadi. Kemudian Al-Qayyum, nah, terus berkaitan dengan Al-Hayyu, nama Allah Al-Hayyu, disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 5 kali. Disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 5 kali. Kemudian Al-Qayyum disebutkan sebanyak 3 kali. Dan Al-Qayyum ini selalu bergandengan dengan selalu bersamaan disebutkan dengan Al-Hayyu. Selalu bersamaan dengan Al-Hayyu. Nah, contoh di dalam surah ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum. Baik. Adapun Al-Qayyum itu sendiri, Al-Qayyum banyak maknanya yang disebutkan oleh para ulama. Seperti yang disebutkan dalam terjemah itu pun di antara sebagian makna daripada Al-Qayyum. Sebagian makna Al-Qayyum. Jadi di antara makna Al-Qayyum itu adalah berdiri sendiri, karena Al-Qayyum ini mengumpulkan 2 makna. Dilihat dari segi zat Allah Subhanahu wa taala, juga dilihat dari segi fi'il Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sebutkan sifat Allah ada dzatiyah, ada fi'liyah. Nah, pada nama Allah Al-Qayyum, dilihat dari segi zatnya, itu Allah berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri, tidak memerlukan makhluknya. Tidak memerlukan makhluknya, tidak berhajat dengan makhluknya. Tidak berhajat dengan makhluknya. Berdiri sendiri, tidak berhajat dengan makhluknya. Oleh karena itu kalau dilihat dari sisi ini, maka berkaitan dengan sifat dzatiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengurus makhluknya. Mengurus makhluknya. Itu makna juga
bagian daripada makna al-qayyum, mengurus makhluknya. Dan tentu di dalam mengurus makhluknya, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan bantuan. Dan karena tadi awal al-qayyum itu Allah berdiri sendiri, tidak memerlukan makhluknya, tidak berhajat kepada makhluknya. Nah, jadi ketika mengurusi, maka ini berkaitan dengan sifat fi'liyah. Ketika mengurusi makhluknya, ini berkaitan dengan sifat fi'liyah. Oleh karena itu al-qayyum ini mengandung makna dzatiyah, mengandung juga makna fi'liyah. Baik, ini hayyun la yamut, qayyum la yanam. Ya tentu penyebutan di sini la yamut, la yanam ini penekanan saja. Naam, penekanan saja. Dan apa itu di dalam ayat Al-Kursi kita membaca juga Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak sinatun wala naum, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Nah, karena ini dua sifat ini itu mengurangi sifat hayyu dan juga mengurangi sifat qayyum Allah Subhanahu wa taala. Mengurangi yakni kesempurnaan maha hidup Allah, juga mengurangi kesempurnaan maha qayyumnya Allah Subhanahu wa taala. Tegak berdirinya Allah Subhanahu wa taala, tidak memerlukannya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah terus-menerus mengurusi makhluknya. Nah, kalau ada sinatun itu muqaddimatun naum. Muqaddimahnya tidur, itu makna sinah. Itu mengantuk. Kemudian naum, tidur. Tentu ini kalau udah tidur kan ini akhul maut. Itu diibaratkan sebagai saudaranya kematian. Jadi kalau orang itu udah tidur, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, yaitu mengantuk dan tidur ini adalah sifat yang mengurangi sifat qayyumnya Allah, qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga sifat maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempurnaannya, kesempurnaan diri Allah Subhanahu wa taala secara zat dan kesempurnaan fiilnya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengurusi makhluknya di langit maupun di bumi. Baik. Kemudian kita sebutkan juga selanjutnya poin berikutnya, khaliqun bila hajah, raziqun bila mu'nah. Yang ke-11. Dia Maha Pencipta, Dia Maha Pencipta tanpa membutuhkan, tanpa memerlukan ciptaannya. Maha Pemberi rezeki tanpa pernah kekurangan. Nah, dan ini tentu masih berkaitan dengan sifat-sifat atau khabar berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang yakni sebagai penekanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Allah maha sempurna, tidak membutuhkan, tidak memerlukan makhluknya. Dan dah tadi kita sebutkan Al-Qayyum. Al-Qayyum itu maknanya tadi berdiri sendiri, tidak memerlukan sesuatu pun untuk yakni keperluan dirinya dan juga untuk mengurusi makhluknya. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukannya. Maka beliau kembali menekankan dia pencipta tanpa membutuhkan ciptaannya. Nah, maksudnya apa? Khaliqun bila hajah. Allah mencipta tanpa membutuhkan ciptaannya. Maksudnya apa ini? Nah, Allah menciptakan makhluknya bila hajah, tanpa hajat. Maksudnya Allah tidak berhajat dengan makhluknya, tidak tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan timbal balik dari makhluknya. Nah, kalau kita biasa kalau kita makhluk ya, manusia menciptakan sesuatu apa saja, mau makanan atau yang canggih, teknologi, handphone dan seterusnya, itu ciptaan adalah untuk berkhidmat kepada penciptanya, berkhidmat kepada orang yang menciptakan dan juga berkhidmat kepada manusia secara keseluruhannya. Itu tujuan diciptakannya suatu yang diciptakan oleh makhluk seperti handphone contohnya. Ini handphone diciptakan oleh yakni penciptanya dalam hal ini manusia
Tentu untuk berkhidmat, handphone ini untuk berkhidmat sebagai pelayanan, melayani keperluan manusia dari berhubungan, telepon dan seterusnya dan seterusnya. Itu maknanya ada hajat di situ. Jadi manusia menciptakan sesuatu bihajah, dengan ada hajat, dengan ada keperluan dari hasil ciptaannya, ada hajatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada hajatnya. Allah tidak ada hajatnya. Maksudnya Allah tidak memerlukan, tidak mengharap timbal balik dari makhluknya. Dan ini tentu sangat-sangat berbeda tadi kita sebutkan dengan manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluknya, mau langit, mau bumi, mau apa yang besar-besar atau yang kecil-kecil, termasuk manusia ini termasuk kecil, itu semua bukan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia khususnya bukan untuk berkhidmat. Bukan Allah Subhanahu wa taala mengharap timbal baliknya, tidak. Bukan Allah Subhanahu wa taala memerlukan manusia tersebut, tidak. Tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala menciptakan namanya manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tersebut bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni manfaatnya, tapi justru bahkan itu kembali kepada diri manusia sendiri. Jadi makin banyak beribadah bukan berarti Allah Subhanahu wa taala makin berjaya, tidak. Karena Allah diibadahi atau tidak diibadahi, Allah itu senantiasa jaya. Allah senantiasa sempurna. Begitu. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh kekerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh dengan ibadah dan maksiat makhluknya. Tidak. Nah, jadi karena itu ini yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi, dia Maha Pencipta tanpa memerlukan ciptaannya, tidak. Tapi justru kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Liya'budun, untuk menyembahku. Dan tadi beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan berarti Allah berhajat dengan ibadah kita, tidak. Tapi justru kita berhajat dengan ibadah tersebut untuk mengharapkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disebut tadi Adz-Dzariyat, surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kemudian Allah di lanjutan surah Adz-Dzariyat itu 57 dan 58, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Jadi Allah tidak menginginkan dari makhluknya rizki timbal balik dan seterusnya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat berikutnya, "Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi rizki. Dialah yang memberi rizki, bukan makhluknya. Jadi Allah tidak memerlukan itu semua. Taib. Dan juga dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, itu dinyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, yang ringkasnya karena hadisnya lumayan panjang, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Jadi qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni dalam hadis qudusinya ini riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menyebutkan, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an." Wahai hambaku, ketahuilah, kalaulah makhluk makhluk dari awal sampai akhir, dari manusia, jin dan seluruhnya itu sama atau itu semua bertakwa, itu level ketakwaannya sama semua, maka ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu semua tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku. Ini kata Allah Subhanahu. Sebaliknya, kalau makhluk yang
awal, kemudian akhir, jin dan manusia itu semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Yang tadi dah kita sebutkan. Jadi ini yang yang beliau maksudkan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, yaitu khaliqun bila hajatin, raziqun bila mu'natin. Dia maha pencipta tanpa membutuhkan ciptaannya, maha pemberi rezeki tanpa pernah kekurangan. Dan tentu di sini ketika menyebutkan hal ini, ketika kita menyebutkan Allah sebagai pencipta, maka termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala inilah kehidupan dan kematian. Sebagaimana yang disebutkan yang kita baca dalam surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk ayat 2 itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah yang menciptakan maut, kematian, dan juga menciptakan kehidupan. Dan ini tentu sebagai penekanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kehidupan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan kematian. Allah lah yang menciptakannya. Bukan berarti kematian itu dengan hilang lenyapnya sesuatu, bukan berarti itu tidak dikatakan menciptakan, tidak. Karena ada sebagian orang-orang liberal dari kalangan filsafat dan seterusnya mengatakan bahwasanya kematian adalah sifat yang tidak ada, sifat tiada. Maksudnya sifat yang suatu yang tidak dalam bentuk ciptaan. Ini tentu keliru. Ini adalah hayalan mereka, akalan-akalan ahli filsafat, ahli kalam, mantik yang tentu yang tersesat, yang tidak mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Kemudian yang selanjutnya itu yang ke-11. Taib. Yang ke-12, dia maha mematikan, mumitun bila makhafah, ba'ithun bila masyaqqah. Dia maha mematikan tanpa dilatar belakangi takut pada mereka, maha membangkitkan kembali tanpa kesulitan. Nah, ini penekanan juga masih berkaitan dengan yang ke-11 tadi, bahwasanya dia maha mematikan tanpa dilatar belakangi takut. Artinya Allah Subhanahu wa taala kun fayakun. Kun fayakun. Jadi maka jadi. Jadi kejadian kehidupan manusia, Allah tidak ada yang bersyarikat atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bermusyawarah dengan makhluknya, tidak. Allah kun fayakun. Jadi maka jadi. Begitu juga dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala mematikan makhluknya, itu tidak ada satupun yang melatar belakanginya. Baik latar belakang kebencian, latar belakang ketakutan, dan juga kecintaan dan seterusnya tidak ada. Kenapa? Karena itu semua atas dasar takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita sebutkan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah datang takdirnya, datang kematiannya, ajalnya dah tiba, maka selesai dah. Selesai. Tidak ada lagi sesuatu yang mencegah Allah Subhanahu wa taala, melarang Allah Subhanahu wa taala, apalagi Allah Subhanahu wa taala dikatakan naudzubillah min dzalik, mematikan karena ketakutan, karena ada sesuatu yang melatar belakangi dan seterusnya. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa kematian ini adalah termasuk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kematian tidak nampak, ya, karena kematian ketika dicabut ruh kita tidak nampak. Ruh itu tidak nampak. Ketika dicabut, itulah namanya kematian. Bukan berarti kita tidak melihatnya, lalu kita sebutkan bukan bagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentu ini keliru. Betapa banyak hal-hal yang nanti Allah Subhanahu wa taala
Di dunia tidak nampak, namun di akhirat dan bahkan di alam kubur kita akan nampak. Yaitu amal soleh misalnya. Amal soleh. Sekarang kita tidak melihat amal soleh itu, bagaimana amal soleh itu. Nah, tapi nanti di kuburan akan nampak, di akhirat akan nampak, akan ditimbang dan seterusnya. Nah, dan itu Allah Maha Kuasa. Nah, Allah Maha Kuasa membentuk amal-amal tersebut yang atau sesuatu yang tidak nampak di alam dunia akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang kelihatan, makhluk yang nampak di depan mata manusia. Baik. Kemudian yang ke-13. Mazala bisifatihi qadiman qabla khalqih. Lam yazdad bikaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Dia telah memiliki sifat-sifat itu semenjak dahulu sebelum makhluknya, dengan terciptanya para makhluk. Tak bertambah sedikit pun sifat-sifatnya. Sebagaimana sifat-sifatnya azali, yaitu ada sebelum selainnya ada azali, yaitu yang sudah lama, yang paling terdahulu, paling awal azali, ada sebelum selainnya ada, begitu pula dia abadi selama-lamanya. Dia abadi selama-lamanya. Dia tetap senantiasa dengan sifat-sifatnya, maha mendahului sebelum makhluknya. Maha mendahului sebelum makhluknya. Baik. Nah, ini kaitannya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat satu-satu apa yang beliau sebut di sini. Dia telah memiliki sifat-sifat itu semenjak dahulu, sebelum makhluknya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dan pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya dialah Allah al-awwal wal akhir. Al-awwal laisa qablahu syai'. Wal akhir laisa ba'dahu syai'. Ini kata Nabi SAW menafsirkan makna al-awwal, yaitu tidak ada sesuatu yang mendahuluinya. Tidak ada sesuatu yang mendahuluinya. Itulah azal, itulah azali namanya, azali. Kemudian wal awwal wal akhir, tidak ada yang setelahnya. Itu namanya abadi. Jadi ada istilah azali, ada istilah abadi. Ada azali, yaitu yang lama, yang qadim, yang tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala, yang sudah ada sejak awal. Itu al-awwal. Kemudian abadi, yaitu al-akhir, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang akhir dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya abadi, kekal selamanya. Itulah yang dimaksud dengan yakni terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa taala al-akhir. Jadi nama Allah yang ini al-awwal wal akhir. Mengandung makna al-awwal itu al-azali, al-azali. Kemudian mengandung makna al-akhir itu abadi, abadi selamanya. Dan Allah lah yang disifati, atau Allah lah yang memiliki sifat azali dan abadi. Dialah Allah Subhanahu wa taala hanya boleh disebut sebagai azali dan abadi. Karena kalau kita lihat sesuatu ya, kalau kita lihat sesuatu itu ada yang azali abadi. Azali dan abadi. Itulah Allah Subhanahu wa taala saja. Azali sejak awal, abadi kekal selamanya. Nah, ada sesuatu yang azali saja. Ada sesuatu yang azali. Atau abadi saja, atau yang yang azali. Baik, kalau kita lihat sesuatu ya, itu ada yang azali, ada yang abadi. Ada yang azali, ada yang abadi. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Azali maknanya dia yang awal, abadi dia yang akhir, kekal selamanya. Ada sesuatu itu yang abadi tapi bukan azali, tapi tidak azali. Abadi tapi tidak azali. Nah, apa ini yang abadi tapi tidak azali? Ya, contoh akhirat.
akhirat al-akhirah, yang ada di situ surga, neraka, begitu. Surga dan neraka. Ini disifati sebagai abadi. Ini disifati sebagai abadi, tapi bukan azali. Bukan azali. Karena yang azali itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak azali, tidak abadi. Tidak azali, tidak abadi. Nah, apa itu kira-kira? Siapa itu? Itulah dunia. Itulah dunia. Dunia ini dilihat dari segi azalinya tidak, karena ada yang lebih awal dari dunia ini. Dilihat dari segi abadinya tidak, karena nanti dah hari kiamat dah selesai dunia ini. Nah, itu dia. Jadi ada yang azali plus abadi, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang abadi saja tapi tidak azali, itulah alam akhirat, di situ surga neraka. Kemudian ada yang tidak azali, tidak juga abadi. Itulah dunia yang sekarang ini. Oleh itu, kalau orang itu tertipu dengan dunia, hanya fokus dunia saja, dalam kehidupannya, makan, tidur, karirnya saja, supaya berjaya di dunia, bagaimana mendapat harta yang banyak, wibawa yang ini, dan seterusnya, maka ini tertipu, sungguh-sungguh tertipu. Karena sifat dunia ini tidak azali, tidak juga abadi. Nah, dia telah memiliki sifat itu semenjak dahulu, sebelum makhluknya. Dengan terciptanya para makhluk, tak bertambah sedikit pun sifat-sifatnya. Nah, begitu. Jadi apa maksudnya di sini yang disebut oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala? Ini beliau menetapkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menetapkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala itu azali. Sifat Allah Subhanahu wa taala sifat azali. Sifatnya azali. Itu sudah lama, ada awal. Nah, sudah ada sejak awal. Sejak adanya Allah Subhanahu wa taala, itu sifat sudah ada. Mau ada kelihatan efek daripada sifat tersebut bagi makhluknya atau tidak ada, tetap Allah Subhanahu wa taala azali dengan sifat-sifatnya. Tetap Allah Subhanahu wa taala azali dengan sifat-sifatnya. Baik. Ini kalau kita lihat pembahasan para ulama ketika menerangkan akidah yang sesat, dalam hal ini yang keliru dari akidah Asy'ariyah, kemudian akidah Mu'tazilah, Jahmiyah, itu ternyata kalau kita lihat penjelasan para ulama, akidah mereka ini menyelisihi akidah ini. Menyelisihi akidah ini. Kalau kita lihat akidah Asy'ariyah. Jadi akidah Asy'ariyah mengatakan bahwasanya, ya tentu kalau kita berbicara akidah Asy'ariyah yang kita bahas, ya tentu imam-imamnya, terutama imam-imamnya yang terdahulu, ya. Kalau yang di Nusantara ya namanya orang awam, ya, orang awam. Apa pandangan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah dalam hal ini dengan sifat Allah Subhanahu wa taala? Kita baca dulu supaya kita paham, yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang disebut oleh Imam Tahawi di sini. Dia telah memiliki sifat-sifat itu semenjak dahulu, sebelum makhluknya, dengan terciptanya para makhluk. Sebelum makhluknya, kemudian dengan terciptanya para makhluk, tak bertambah sedikit pun sifat-sifatnya. Sebagaimana sifat-sifatnya azali. Begitu pula dia abadi selama-lamanya. Nah ini, jadi kita pahami dari apa keterangan Imam Tahawi dan juga keterangan para ulama, bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu azali, abadi. Al-awwal wal akhir, itu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh sifat-sifatnya itu sudah ada. Tidak terpengaruh dengan makhluknya. Tidak terpengaruh dengan makhluknya. Maknanya tidak bertambah, tidak juga berkurang dengan keberadaan makhluknya. Sifat-sifat tersebut tidak berkurang. Jadi contoh, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-khaliq, menciptakan. Nah, menciptakan sifat ciptaan, sifat Allah mencipta, ini sudah ada sejak Allah Subhanahu wa taala ada.
sejak Allah Subhanahu wa taala ada. Taib. Mau ada yang mau sudah ada ciptaan Allah atau belum ada ciptaan Allah, belum tercipta dan seterusnya, itu tetap Allah Subhanahu wa taala disifati sebagai sifat Al-Khaliq, pencipta. Taib, pencipta. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, karena kalau ada yang bertanya atau pertanyaan, jadi kalau ada pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat al-khalq, ciptaan? Padahal atau apakah Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat ciptaan sebelum menciptakan Adam? Sebelum menciptakan Adam atau sebelum menciptakan makhluknya? Nah, begitu. Nah, ini kalau ada pertanyaan seperti ini. Jadi kita pelajari dulu asas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala namanya tadi Al-Awwal wal Akhir yang mengandung azali, abadi yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi jawabannya adalah Allah disifati dengan sifat pencipta, ciptaan walaupun belum kelihatan ciptaannya. Belum kelihatan ciptaannya. Dan ini akan lebih jelas lagi yakni akidah ini ketika kita akan menyampaikan akidah Asy'ariyah dalam hal ini. Apa akidah Asy'ariyah, Maturidiyah dalam hal ini? Mereka menyebutkan bahwasanya sifat af'al, sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah haditsah, yaitu baru. Haditsah, baru. Baru. Apa maknanya? Apa konsekuensi makna haditsah, makna baru ini? Makna baru ini apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat azali di dalam sifat fi'liyahnya. Nah, baru Allah ketika menghendaki sesuatu, maka sifat tersebut Allah buat. Nah, jadi baru. Allah buat sifat tersebut. Jadi contoh ciptaan supaya mudah. Allah Khaliq, Maha Pencipta dan memiliki sifat ciptaan. Mencipta, sifat mencipta bagi Allah. Nah, bagi Ahlussunnah wal Jamaah, apakah sifat mencipta ini melekat bagi Allah Subhanahu wa taala walaupun sebelum ada ciptaannya? Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Aqidatus Salaf mengatakan iya, tetap melekat bagi Allah, kita sifatkan Allah sebagai memiliki sifat mencipta. Tapi Asy'ariyah mengatakan bahwasanya menurut kaidahnya tadi bahwasanya sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat yang baru, maka sifat yang baru ini akan muncul ketika ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan sesuatu, baru sifat mencipta itu muncul. Nah, oleh karena itu bagi Asy'ariyah Maturidiyah, sifat mencipta ini tidak melekat bagi Allah Subhanahu wa taala sejak awal, tidak. Sejak awal azali tidak. Tidak melekat azali sejak awal bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Nah, jadi disifatinya Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakan menurut Asy'ariyah karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan makhluknya. Jadi ketika Allah berkehendak menciptakan makhluknya, jadi ketika Allah menyebutkan kun fayakun, maka ketika itu baru muncul sifat tersebut. Nah, jadi sebelum kun fayakun ya tidak ada sifatnya. Nah, ini sesat apa tidak akidah seperti ini? Ya sesat. Nah, jadi sebelum kun fayakun itu sifat belum ada. Nah, tapi setelah kun fayakun atau ketika hendak kun fayakun, itu baru ada sifatnya. Ini naudzubillah min dzalik. Taib. Adapun yang berkaitan dengan Mu'tazilah, ya namanya juga
Mu'tazilah dan juga Jahmiyah berkaitan dengan hal ini, ya tentu mereka di awal sudah menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka dah menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu sudah jelas sifat Allah Subhanahu wa taala tidak melekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma yang jadi masalah ini adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah saja. Yang agak muter-muter ya, muter-muter di dalam akidahnya, dan ujung-ujungnya adalah memusingkan kepala sendiri, menyakitkan kepala sendiri. Kenapa? Karena tidak menemukan sesuatu yang dicari, tidak menemukan kebenaran. Walaupun versi mereka benar, tapi mereka pada hakikatnya tidak menemukan kebenaran. Baik. Jadi ayyuhal akhwat semuanya. Jadi kita sebutkan terakhir berkaitan dengan hal ini supaya kembali mengingatkan berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Jadi tadi kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala dari segi sifatnya, para ulama membahasnya, membaginya dengan bagian macam-macam, yakni berbagai macam bagian. Ada tadi kita sebutkan sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat diri bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh apa? Contoh tangan, pendengaran, penglihatan, itu semua adalah sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu tidak bisa dipisahkan. Nah, dari sini juga diketahui bahwa bagi mereka yang mentakwil sifat Allah, tidak menerima Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, ini sudah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yakni memisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat dzatiyahnya yang mana tidak boleh dipisahkan. Kemudian sifat fi'liyah tadi berkaitan dengan fi'il, perbuatan, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak, maka Allah menciptakannya. Apabila Allah berkehendak, maka Allah yakni melakukan sifat tersebut, fi'il tersebut. Jadi ucapan kita berkaitan dengan kehendak, dan ketika Allah berkehendak maka muncul sifat tersebut, bukan berarti sifat tersebut tidak ada sebelumnya. Nah, ini tadi kita bahas berkaitan dengan apakah sifat Allah Subhanahu wa taala melekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah melakukan perbuatan tersebut? Nah, tidak. Jadi jawabannya adalah sifat Allah azali. Tadi kita sebutkan di situ, sifat Allah azali. Nah, jadi walaupun Allah belum melakukannya, itu sifat sudah ada. Taib. Dan juga itu tadi sifat dzatiyah, kemudian sifat fi'liyah, ada juga yang bergabung dua-duanya. Ada sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah sekaligus. Ada sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah sekaligus. Taib. Jadi kalau kita tulis di sini ya, ini mana tulisannya nih? Sebelumnya ya kita lihat dulu ini pembagian para ulama ya di sini. Sifatillah, di sini kita tulis sifatillah. Sifatillah. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala sebelum kita rincian tadi, ada dzatiyah, ada fi'liyah, ada dzatiyah fi'liyah ya. Itu kita lihat di sini ada sifat as-subutiyah, sifat
sifatullah subutiyah. Subutiyah. Nah, ini subutiyatun. Apa makna subutiyah? Yang ditetapkan. Nah, kemudian subutiyah, kemudian sifat salbiyah. Nah, sifatun salbiyatun. Sifat salbiyah. Ini subutiyatun. Jadi subutiyah ini yang ditetapkannya. Kalau salbiyah itu yang tidak ditetapkan, yang dinafikan. Taib. Kemudian baru pembagiannya di sini sifat subutiyah itu baru di sini bagiannya ada sifat dzatiyah. Di sini ada sifat dzatiyah. Nah, baru dzatiyah. Dzatiyatun. Sifat dzatiyah. Ini sifat dzatiyah berarti di bawah subutiyah ya. Dzatiyatun. Ada. Kemudian bagian daripada sifat subutiyah juga tadi kita sebutkan fi'liyatun. Fi'liyatun. Tadi dah kita terangkan apa itu dzatiyah atau apa itu fi'liyah. Fi'liyatun. Taib. Ada yang menggabungkan dua-duanya. Yaitu dzatiyatun fi'liyatun. Nah, ini antum tulis saja di sini 3 di sini. Dzatiyatun fi'liyatun, ini menggabungkan dua-duanya. Dzatiyatun fi'liyatun. Dilihat dari segi zatnya, maka perbuatan tersebut tidak bisa dipisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu disebut zat. Dilihat dari segi fi'il, itu Allah Subhanahu wa taala melakukannya ketika berkehendak. Ya. Contoh dzatiyah fi'liyah, contoh sifat dzatiyah fi'liyah ini sifat kalam bagi Allah. Sifat kalam bagi Allah. Sifat kalam bagi Allah, Allah berbicara. Jadi dilihat dari segi zat, jadi sifat bicara ini tidak bisa dipisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau tidak berbicara maknanya bisu. Jadi kalau bisu berarti tidak sempurna. Karena itu dilihat dari sini maka dzatiyah. Dilihat dari segi waktu berbicaranya, yaitu Allah berkehendak. Kehendak Allah, tergantung Allah, kehendak Allah. Jadi kalau Allah berkehendak maka berbicara. Kalau Allah tidak berkehendak maka tidak berbicara. Jadi maka disebut fi'liyah. Ingat, ketika kita menyebutkan kehendak, ini bukan berarti sifat tersebut tidak dinisbatkan kepada Allah sebelumnya. Bukan demikian. Oleh itu tadi kita sebutkan sifat kalam bagi Allah. Walaupun Allah tidak berbicara, sekarang Allah tidak berbicara, tapi kita tetap sebut itu sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang itu tidak mampu berbicara, dalam hal ini bisu, tentu ini menjadi kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala yakni tidak ada kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian ini sifat salbiyah ya. Nah, ini sifat dzatiyah, kemudian sifat salbiyah. Yaitu salbi artinya yang negatif. Salbi artinya negatif, yaitu yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lawan daripada sifat subutiyah. Kalau subutiyah tadi yang ditetapkan. Tentu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, kemudian melalui hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sifat salbiyah ini ini sifat salbiyah ini. Nah, itu kata para ulama ada salbiyah munfasilah. Nah, ini gimana cara tulisnya di mana? Ini ada. Ini sekarang kita tulis saja di sini salbiyah. Nah, sedikit saja nih. Salbiyatun. Nah, tab. Salbiyatun ini kata para ulama ada salbiyatun munfasilatun, yakni munfasilah maknanya terpisah. Terpisah. Maksudnya terpisah dari apa? Terpisah dari diri Allah Subhanahu wa taala. Yani sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala namun terpisah darinya. Contohnya apa? Contohnya adalah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Ini di luar Allah Subhanahu wa taala. Itu maka disebut salbiyatun munfasilatun. Ada salbiyatun yang kedua adalah salbiyatun muttasilatun. Bersambung. Muttasilatun, bersambung. Bersambung maknanya di sini bersambung berkaitan dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah Subhanahu wa taala. Muttasilatun. Kalau tadi munfasilatun itu terpisah dari diri Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sifat salbiyah yang dinafikan tadi kita sebutkan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, tapi kalau muttasilatun ini yang bersambung ya, berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sinatun, ngantuk, dan juga naum, tidur. Nah, ini sifat salbiyah. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Nah, mengantuk dan tidur ini kan berkaitan dengan langsung yakni berhubungan dengan bersambung dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Namun itu dinafikan. Ini dia yakni ringkasnya ya berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini istilah-istilah yang diistilahkan oleh yakni para ulama. Baik, selanjutnya melihat waktu, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini bahasan kitab kita, yaitu poin kita cukupkan dari poin yang ke-13. Insyaallah kita akan lanjut pada poin yang berikutnya, yaitu poin 14 dan seterusnya dari bahasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Semoga tadi apa yang disampaikan dan juga mudah-mudahan bisa dicatat. Itu tadi yang ditulis adalah bahasa Arabnya, kemudian keterangan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia contohnya yang mudah-mudahan dilengkapi tulisannya. Kemudian kalau tidak difahami silahkan ditanyakan. Baik, ayo ikhwah semuanya, sampai di sini kiranya. Naam, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada ya kita tutup. Baik, ada pertanyaan, apakah diperbolehkan mengucapkan perkataan untuk mencontohkan sifat Allah? Contohnya berilah maaf karena Allah saja Maha Pemaaf. Nah, kita ulangi, ada pertanyaan, apakah diperbolehkan mengucapkan perkataan untuk mencontoh sifat Allah? Contohnya ucapan berilah maaf karena Allah saja Maha Pemaaf. Boleh apa tidak ucapan ini? Boleh.
Nah, karena tadi kita sebutkan ini yang dimaksud dengan qiyas al-aula. Qiyas al-aula. Nah, ini masuk ke dalam kategori qiyas al-aula, yaitu mengkiaskan sesuatu yang mana Allah Subhanahu wa taala lebih aula, lebih utama dengan sifat tersebut. Atau mencontohkan sesuatu sifat yang mana sifat tersebut lebih utama, Allah lebih utama dengan sifat tersebut. Nah, jadi kita sebutkan qiyas atau contoh dan kita menyebutkan Allah itu lebih utama, maka itu boleh dengan syarat sifat tersebut boleh disifati Allah Subhanahu wa taala dengannya. Nah, sekarang pemaaf. Pemaaf ini adalah sifat terpuji bagi manusia. Dan boleh apa tidak Allah disifati dengan pemaaf? Boleh. Nah, boleh karena Allah Subhanahu wa taala di dalam kita berdoa Nabi SAW menyebutkan Allahumma innaka afuun gitu ya, tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ini membuktikan bahwasanya yakni sifat pemaaf ini adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dan manusia yakni yang pemaaf terpuji, Allah juga memiliki sifat pemaaf, maka dalam hal ini qiyas al-aula mengatakan bahwasanya sifat maaf bagi Allah lebih tinggi, lebih utama dari sifat maaf makhluk. Maka ucapan seperti ini, berilah maaf karena Allah saja pemaaf, ini sangat tepat. Boleh. Kita sebut kiaskan juga yang lain, sayangilah gitu kan, sayangilah makhluk atau sayangilah binatang ini karena Allah saja Maha Penyayang, gitu. Dan ya tentu binatang yang mana satu ya ternyata rinciannya. Nah, boleh. Taib. Ada lagi? Taib. Bagaimana dengan berkaitan dengan iradah al-kauniyah dan asy-syar'iyyah. Kapan dia bersatu, kapan dia berdiri sendiri. Tapi ini pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ya, dan bahkan ini sering kita sebutkan, yakni kapan bersatunya iradah asy-syar'iyyah dengan iradah kauniyah. Iradah kauniyah kita sebutkan kan al-masyiah, itulah al-masyiah. Jadi iradah kauniyah yang pasti terjadi itu namanya al-masyiah. Gunung meletus yaitu al-masyiah, iradah kauniyah. COVID-19 ini juga termasuk iradah al-kauniyah, bukan syar'iyah, berarti berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Nah, jadi berkaitan dengan alam, kejadian alam dan seterusnya itu adalah iradah al-kauniyah, bukan syar'iyah. Berarti ini berdiri sendiri. Nah, tapi berkaitan dengan perbuatan, kapan dia bersatu, kapan dia bersendiri, pernah kita sebutkan. Ibadah. Ibadah ini adalah iradah asy-syar'iyyah, kehendak Allah yang syar'i. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala namun belum tentu terjadi. Jadi, apabila seorang hamba itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, maka terjadi ibadah tersebut. Nah, ketika terjadi, maka itulah iradah al-kauniyah, masyiah. Nah, jadi ketika telah dilaksanakan suatu ibadah, maka bersatulah di situ dua iradah ini. Iradah syar'iyah dan juga iradah kauniyah, yaitu al-masyiah, bersatu. Tapi apabila tidak dikerjakan, maka cukup iradah syar'iyah saja, tidak iradah kauniyah. Begitu juga dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat, kafir, bid'ah dan seterusnya, ini masuk ke kategori apa? Apakah iradah syar'iyah atau kauniyah? Iradah kauniyah. Termasuk kepada iradah kauniyah, yaitu masyiah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan itu, Allah menghendakinya, tapi tidak mencintainya. Lalu kenapa Allah menciptakan? Ya kita jawab ada hikmahnya di situ yang Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian berarti ini terpisah. Begitu juga dengan berkaitan dengan Allah menghendaki keimanan kepada orang-orang kafir. Allah menghendaki orang-orang kafir itu beriman. Sebagaimana Allah menghendaki
Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib gitu, paman Nabi SAW, Allah menghendaki mereka itu untuk beriman. Nah, kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka orang kafir ini beriman, ini adalah syar'iyah. Iradah syar'iyah. Tapi tidak terjadi. Jadi kalau tidak terjadi, yaitu berarti Allah Subhanahu wa taala bentuk daripada iradah al-kauniyah. Iradah al-kauniyah, yaitu masyiah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala berkehendak? Allah Subhanahu wa taala berkehendak agar kaum kufar beriman, tapi Allah tidak menjadikan mereka beriman. Kenapa? Ya, ini balik kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahuinya. Nah, taib. Ada lagi? Taib, tidak ada? Sampai di sini dulu kiranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.